sebuah benua terluas di dunia yang bergabung dengan benua Eropa karena berasal dari satu benua yang sama, yaitu benua Pangea. Namanya benua Asia. Lalu, apa keunikan dari benua Asia dan apa yang membedakannya dengan benua lain? Mari kita simak melalui video Indonesia Jamrut Asia. Berdasarkan letak astronomis, benua Asia terletak di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Dan berdasarkan letak geografis, benua Asia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Selanjutnya, benua Asia memiliki keadaan alam yang beragam. Yang pertama, terdapat gunung dan pegunungan. Dengan titik tertingginya Gunung Everest sekitar 8.848 meter yang terletak di perbatasan antara Nepal dengan Tibet. Gunung Everest juga sebagai gunung tertinggi di dunia, yang juga terletak pada jalur pegunungan Himalaya. Rangkaian pegunungan yang utama lainnya yaitu Pegunungan Altai. Yang kedua, benua Asia juga memiliki gurun yang luas, seperti Gurun Gobi yang membentang di wilayah Cina dan Mongolia. Kemudian, Gurun Arab yang melintasi beberapa negara di kawasan Asia Barat. Yang ketiga, benua Asia memiliki beberapa sungai panjang, di antaranya Sungai Mekong yang melintasi 5 negara, yaitu Cina, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Kemudian, Sungai Yangtze sebagai sungai terpanjang di benua Asia, Sungai Irrawaddy, Sungai Gangga, Sungai Huanghe, dan beberapa sungai lainnya. Yang keempat, benua Asia memiliki dataran tinggi atau plato yang terdiri dari Plato Arab yang terletak di bagian timur Asia Barat, serta Plato Deccan di India. Yang terakhir, benua Asia memiliki dataran rendah di bagian utara yang meliputi kawasan Siberia dan Turan di Rusia. Kemudian, karakteristik dari benua Asia yang membedakannya dengan benua lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, benua Asia sebagai benua terluas di dunia. Yang kedua, sebagai tempat lahirnya agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, terdapat 4 dari 7 keajaiban dunia, yaitu Tembok Besar Cina di Cina, Taj Mahal di India, Candi Borobudur di Indonesia, dan Ka'bah di Arab Saudi. Yang keempat, sebagai 6 dari 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia, yaitu Cina, India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan Jepang. Yang kelima, titik terendah benua Asia ada di Laut Mati, Yordania, sedangkan titik tertingginya ada di Gunung Everest. Yang keenam, benua Asia sebagai penghasil minyak bumi terbesar di dunia, yaitu di Arab Saudi. Yang ketujuh, dijuluki atap dunia karena terdapat dataran tinggi Tibet yang tertinggi dan terluas di dunia. Dan karena letaknya
pada pertemuan dua sirkum pegunungan dunia, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, menyebabkan benua Asia banyak terdapat gunung api. Lalu, bagaimana kondisi penduduk di benua Asia? Penduduk di benua Asia didominasi oleh 3 ras utama. Asia Timur dan Asia Tenggara didominasi oleh ras Mongoloid. Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan didominasi oleh ras Kaukasoid. Sementara Asia Barat atau Timur Tengah didominasi oleh ras Negroid. Penduduk di benua Asia juga menganut beragam agama, khususnya negara Indonesia didominasi oleh pemeluk agama Islam. Negara Jepang didominasi oleh agama Shinto yang merupakan kepercayaan lokal Jepang. Sementara negara Cina, penduduknya banyak menganut agama Konghucu. Budaya di benua Asia juga sangat beragam, mulai dari kebiasaan dan tradisi seni, arsitektur, musik, sastra, gaya hidup, dan lain-lain. Serta sebagian besar penduduknya mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan pangan, yaitu beras, yang sebagian besar dipasok oleh negara-negara di kawasan Asia. Setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda, yang memungkinkannya melakukan perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Begitupun juga dengan Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat beragam. Barang utama yang diekspor Indonesia seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati, kendaraan bermotor, besi dan baja, logam mulia, alas kaki, dan beberapa barang pertanian seperti getah karet, kayu, dan kopi. Sedangkan barang-barang yang masih diimpor Indonesia yaitu mesin-mesin peralatan mekanis dan elektrik, kendaraan dan bagiannya, serealia, dan perangkat optik. Negara Indonesia memiliki budaya unggulan yaitu batik. Budaya batik ini sangat diminati oleh orang-orang dari luar negeri, terutama saat berkunjung ke Indonesia. Sehingga dengan adanya perbedaan budaya antara luar negeri dengan Indonesia dapat memicu terjadinya perdagangan internasional. Namun ada hal-hal yang dapat menghambat terjadinya perdagangan internasional di Indonesia. Seperti saat ini adanya ketidakamanan suatu negara, yaitu dengan adanya wabah di negara tersebut, ataupun adanya pencurian di suatu negara, membuat para pedagang beralih ke negara lain. Selain itu dapat disebabkan karena ketidakstabilan kurs mata uang. Terjadinya perdagangan internasional di Indonesia pastinya membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan suatu negara. Yang kedua, berkurangnya pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, menimbulkan ketergantungan antara Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, membuat masyarakat Indonesia menjadi konsumtif. Dan yang ketiga, usaha-usaha kecil jadi mati. Bagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia? Dimulai dari Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun, kemudian datanglah bangsa Jepang yang menjajah selama 3,5 tahun. Saat menjajah Indonesia, Jepang juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik, sehingga Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk menarik simpati bangsa Indonesia, yang akhirnya membuat Jepang menyerah terhadap sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat
antara golongan tua dengan golongan muda. Setelah didesak oleh golongan muda, akhirnya Soekarno dan Hatta setuju bahwa proklamasi diadakan paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah mencapai kesepakatan, diadakan perumusan teks proklamasi di rumah Laksamanata Dashimaeda karena dianggap sebagai tempat yang paling aman. Teks proklamasi ini ditulis oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan diketik oleh Sayuti Melik. Golongan muda yang berperan diantaranya Sukarni, Vikana, Sultan Syahrir, dan beberapa lainnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, diadakan pembacaan teks proklamasi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.